video ini karena YouTube kan sebatas saya. Oke, terus aturkeun nuhun para guru, para ustaz, asatidah di lingkungan kampung ieu anu parantos tadi umat secara istiqomah rutin umargi anu abot teh ya kamu teh anu rutinan seperti Bapak Ibu para ustaz hadirin rahimahullah primados Didi Mulyadin sama-sama tatang di kampung ya di Cikondang 2-3 tahun kampung kantos pengkereun SD Lampi kurangkeun tatangi anu dibina di payunan SD Cipanas Pak saha bagi yang waktos kita di kampung dua UI dan terus mana ya dia palitan umargi pribados masa didikan salah guru ustaz jantan kita menerapkan saya berusaha menerapkan teori pendidikan yang menyebutkan bahwa pemilihan bahasa Inggris nama I hear, I forget, saya dengar, saya lupa. Jadi kalau kita mendengarkan saja peluangnya itu adalah lupa. I see, I remember, saya lihat, saya ingat. Ya, yang ketiga, I do, I understand. Saya melakukan, saya mengerti. Itu kan ayat 3 tahapan namanya dalam mencari ilmu itu. Itu dengan cara mendengarkan, melihat dan mengamalkan. Untuk tahapan tertinggi adalah mengamalkan. Oke, Pak Linten, kita tampilan kita sebatas harusnya ayat lebih emut gitu ya, lebih emut tanpa awas ayat keterangan dan lebih payung. Kalau kisah itu cimpuring ada tema peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum kebangkitan umat. Menawan disebut kebangkitan umat, padahal umat Islam itu mayoritas di Indonesia. Menurutkan data statistika, ya atas hampir 300 juta penduduk Indonesia, 280 juta. 80%-nya kaum muslimin. Berarti ada sekitar 200 juta yang secara KTP tertulis beragama Islam. Tetapi data penelitian kemarin menyebutkan bahwa yang suka sholat cuma 38%. Berarti itu 40% yang paling tinggi. Kalau 40%-nya tidak 200 juta berarti 80 juta anu sok sholat rutin di waktos. Ini berarti menunjukkan bahwa ikhtiar kita untuk mendakwahkan Islam itu masih berat tantangannya. Bila ke sholat lalu 5 waktos, jadi kan acara biasa istiqomah sadayana kaum muslimin gitu. Iya tantangan. Makanya peringatan Maulid itu kita jadikan sebagai momentum untuk menggugah kesadaran umat, karena barokah dari peringatan Maulid Nabi itu tadi diawaskan guru barang sadayana fal yafrahu, hendaklah kita berbahagia dengan kelahiran Nabi. Salajengna dina surat Al-Anfal ayat 23 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nuhar pasna Allah alam bi muradi.
Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Inti pengajian atau buludan kita malam ini sama-sama ayat ini bahwa upami urang hoyong lepas tina siksaan, tina azab di Gusti Allah minimal di dunia ini. Ayat 2, yang pertama adalah selama engkau yaitu Rasulullah ada di antara kita. Jadi tidak mungkin Allah menurunkan satu siksa ketika Rasulullah seorang Nabi ada di lingkungan itu. Dan yang kedua, Allah tidak akan mengazab selama kita meminta ampunan dan istighfar kepada Allah. Bapak ibu-ibu, upami Rasulullah ayat ke ayat ke secara lahiriah Rasulullah wafat, tetapi secara ruhaniah Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu hakikatnya tidak mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan diberikan rezeki. Rasulullah itu secara lahiriah sudah 1400 tahun yang lalu wafat, tetapi kehadirannya begitu kita rasakan sehari-hari. Tidak ada satu orang yang namanya disebutkan terus-menerus selama 24 jam itu kecuali Rasulullah. Pembina azan, sadar ada nyambungin seluruh dunia terus kan? Karena waktunya berbeda-beda nih. Akhirnya di Arab biasanya 4 jam. Kalau kita tahu salapan, tapi di Arab kemudian tahu 5. Ini sekarang ini banyak ada maghrib. Jadi azan itu terus-menerus menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka meskipun beliau sudah wafat lahiriahnya, tapi hati kita harus selalu terisi dengan kecintaan pada Rasulullah SAW, sehingga kita akan terbebas dari siksa. Ada satu kisah hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan bahwa Syekh Hasan Al-Basri, seorang ulama besar Basri itu dari kota Basrah, Irak, itu kota kedua terbesar setelah Baghdad. Beliau menceritakan bahwa di suatu kampung ada perempuan, ada seorang ibu-ibu perempuan yang meninggal. Kemudian beliau bertemu dalam mimpi perempuan itu sedang disiksa kubur. Dan masyarakat yang lainnya pun sama bermimpinya bahwa perempuan itu sedang disiksa. Kemudian jeda waktu beberapa saat, Imam Hasan Al-Basri berjumpa lagi dalam mimpi dengan perempuan itu, tapi sekarang tidak disiksa. Dia sedang berbahagia dalam kuburnya. Kemudian beliau bertanya kepada perempuan tadi, "Wahai ibu, pertama kali saya lihat kau sedang disiksa, tapi sekarang kau sedang berbahagia. Apa yang terjadi?" Kemudian perempuan itu menceritakan bahwa ketika dia mungkin masih punya dosa-dosa yang tersisa, dia disiksa di dalam kubur. Kemudian pada suatu hari lewat seorang laki-laki ke kuburan itu. Kuburan alam kuburan biasanya bupatnya. Beliau itu tidak lari, beliau menghadiahkan Al-Fatihah dan sholawat kepada seluruh penghuni kubur yang ada di makam itu. Maka kemudian datanglah titah dari Allah supaya menghentikan siksa karena berkah salawat kepada Rasulullah SAW. Kata perempuan itu,
Dan di komplek pemakaman saya itu ada 560 makam yang sedang disiksa. Semuanya terbebas dari siksaan berkat hadiah gembira maksud Fatihah sama sholawat dihadiahkan dari ahli kubur itu. Itu menunjukkan bahwa keberkahan Rasulullah itu kontinu berkelanjutan, rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang, menjadi rahmat bagi seluruh alam, alam manusia, alam jin, alam dunia, alam kubur, alam akhirat, berketerusan. Kemudian yang kedua, kita pun harus senantiasa membiasakan maksud istighfar. Pendeknya minimalnya astagfirullah, astagfirullahaladzim, tapi panjang beri sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, salah lima gitu ya. Teh mangrupikan ikhtiar pada surah terbebas dina siksaan di Gusti Allah. Istighfar yang paling baik dalam Al-Quran disebutkan adalah wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur satu acan waktu subuh kita istighfar. Pami urang kalau saya gugah ya ada kasihanan kesempatan tahajud ge gugah we di mana maksudnya istighfar astagfirullahaladzim. Bade sakantana dihadiahkeun ka para mukminat. Saya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Di salah satu keterangan orang disunahkan nawaskan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat 25 waksulan saja. Selanjutnya 12 Rabiul Awal itu sebetulnya ada 3 momentum. Yang pertama yang sering kita peringati yaitu Maulid Nabi. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa Rasulullah juga wafatnya 12 Rabiul Awal. Jangan orang teh muludan teh sakantenan sareng hawal salah-salah. Terus orang punya ayat ulama-ulama ayat hawal lah gitu. Nah ayat Rasulullah kalau hawal teh sakantenan sareng muludan. Bagi sami di kapina di 12 Rabiul Awal. Betana upami muludan mah suasananya bergembira halnya perlu tadi. Upami ngantuk ke nama dalam keadaan yang kita itu terharu karena beliau sakitnya itu sakit yang beratnya itu kurang lebih ada 10 hari. Dan menurut catatan dari salah satu kitab menyebutkan bahwa beliau itu sakitnya itu radang. Saya baru membaca itu dari seorang wartawan jurnalis luar negeri yang menuliskan biografi Nabi. Itu katanya beliau sakitnya radang otak. Ini salah satu tindakan. Dan beliau wafatnya juga di bulan Juni. Di bulan Juni di Arab ya kan menuju musim panas. Jadi bisa dibayangkan rumah yang sederhana, kecil, setiap hari didatangi oleh sahabat yang begitu banyak. Ngapain? Video terdamang, bari minum panas, bari kaca kayak lapang hari kan. Secara lahiriah beliau itu menderita selama 10 hari. Dan yang ketiga, 12 Rabiul Awal itu banyak yang tidak tahu itu adalah tanggal sampainya Rasulullah ke kota Yathrib atau di Madinah. Hijrah. Biasanya di urang masuk memperingati hijrah teh 1 Muharram. Padahal Rasulullah itu bukan hijrah di bulan Muharram. Itu hanya penanggalan awal tahun saja. Rasulullah itu hijrahnya tanggal 1 Rabiul Awal, Dumina 12 Rabiul Awal. Sampai hari ke-8 atau hari ke-9 beliau itu sampai di Kubah, ya beliau mendirikan masjid. Kemudian barulah berikutnya perjalanan sedikit lagi sampailah ke Madinah. Itu masjid yang pertama didirikan. Nah itu Madinah
12 bulan awal teh jadi ayat dulu ya. Satu tentang Maulid, yang kedua tentang haul Nabi, dan yang ketiga tentang tanggal sampai Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Ya qaul di Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menghormati hari kelahiran Rasulullah SAW dengan menyediakan makanan, berbuat baik kepada mereka, Allah akan membangkitkannya di hari kiamat bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, dan mereka berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini alhamdulillah orang biasa kalah bulu dahan. Bagi nahu terus sadayana negara Islam menyelenggarakan bulan. Banyak yang tidak tahu di Timur Tengah itu, di Timur Tengah ada 3 negara yang tidak menjadikan bulan itu sebagai hari libur. Di orang Tengah belumnya Mesir kami belum. Ada tiga negara yang tidak menyelenggarakan bulan langsung. Kahiji Arab Saudi, kedua Qatar, katilu Israel. Janten upami aya anu anti buludan, kemungkinan anak buludan suka komunitas Saudi di Qatar antara titik gitu. Kemudian ada 3 negara itu yang tidak memperingati Maulid sebagai tanggal merah. Mesir, Sudan, Oman gitu ya, Aljazair, Indonesia, Iran, Irak, sadaya bulan sebagai bentuk apa penghormatan kepada Rasulullah. Alhamdulillah di Indonesia, abdi saya mendukung sekali ya setiap pembagian, setiap kumpulan untuk mengadakan peringatan Maulid. Itu dalam rangka kita menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ada keterangan bahwa jarak di antara para nabi itu di kanjeng Nabi, demikian Nabi Isa, tidak bisa, itu kurang lebih 571 tahun. Di antara masa itulah ada kisah-kisah seperti Ashabul Kahfi, ya, 15 tahun. Di antara Nabi Isa ketika Nabi Musa itu 1716 tahun. Di Nabi Musa ke Nabi Ibrahim 545 tahun. Di Nabi Ibrahim sampai ke kejadian taufan Nabi Nuh alaihissalam 1081 tahun. Di Nabi Nuh demikian Nabi Adam 2242 tahun. Sehingga total jarak antara Nabi Muhammad dan Nabi Adam di Nabi pertama sampai Nabi terakhir itu 6155 tahun. Di kaki Nabi ka urang eta tos 1446. Berarti tos kira-kira 8.000 tahun ya. Gitu. Pemerintah kapan itu manusia pertama Nabi Adam dan Siti Hawa, berarti kurang lebih sudah 8.000 tahun yang lalu. Silsilah ringkas nanti pemilih gambarkan dina tangkal begitu. Kemudian di bahasa Arab kan tangkal harusnya sejarah. Ya bahasa Indonesia jadi sejarah. Memang sejarah itu artinya di antara makna awalnya adalah ketersambungan kita dengan kalburan gitu. Dan tentang orang serang orang Arab, orang pun paling banter biasa dibantu demikian uyut paling bagian orang tua, kakek, nenek, kemudian uyut paling mungkin ada di atasnya gitu. Tapi jarang itu. Nah, kalau orang Arab itu bisa sampai jauh begitu ya, dari sampai jauh. Nah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tersambungnya itu ada silsilah yang jelas. Di kanjeng Nabi Adnan ayat 20 hiji Rutuyan. Di Adnan ke Nabi Ibrahim ayat 40. Di Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ayat 10. Di Nabi Nuh ke Nabi Adam salapan. Jadi kalau dijumlahkan di kanjeng Nabi Muhammad ke kanjeng Nabi Adam 80 turunan. Gitu. Selama tadi 60 tahun. Gitu ya.
Rasulullah itu terlahir dari rahim, dari sulbi yang suci semuanya, tidak pernah melewati kekafiran sedikit pun, tidak, bersih saya di awal bibit nanti bersih. Para wali sadayana, umat kita dijudulkan membangkitkan umat, berarti kita harus memahami di antaranya permasalahan aktual supaya sebenarnya politik kita jangan aya PR biasa dikerjakan sama-sama. Beberapa masalah aktual sekarang itu di antaranya adalah kahiji baru nih. Oh, misalnya. Apa tuh? Kahiji jadi masalah ini nanti kamu umat naon pinjol pinjaman online antara pihak yang berjanji itu masalah itu emong. Ternyata korban terbanyak di sini ada datanya. Pengemudi ojek online 1%, pangkas rambut 2%, pelajar 3%, udah sekolah nih ayah begitu pinjol, pedagang 4%, karyawan 9%, ibu rumah tangga 18%, korban PHK 25%. Hanya kalau pengadukannya jadi guru, jadi ada dijelaskan promosi yang dijadikan guru 42%. Benar dia guru biasa bisa gimana? Panggilan sebagian karena ya kesejahteraan guru masih belum merata. Ayat 700.000 gajinya aja sasasi gitu. Lebih mahal dari sejahtera. Jadi sebuah permasalahan yang menimbulkan keretakan rumah tangga, kehancuran, keharmonisan hidup karena faktor fulus ya. Tanpa ada fulus itu masalah jadi mampus 8. Nah ternyata mayoritas anak muda itu 60% pengguna pinjol, kebanyakan laki-laki. Itu masalah yang pertama yang harus kita pikirkan bareng-bareng sehingga BKM atau JKM kemudian Karang Taruna RT-an, RW-an, kelurahan sadayana harus bangun kumaha carana meningkatkan ekonomi masyarakat gitu. Saya lalu kahiji masalah anu kadua eta main slot. Indonesia juara sadunia, penggunanya 201.000. Jadi juara slot. Sudah olimpiade gitu dan olimpiade. Aneh sih gitu. Bertriliun-triliun uang dari kita ke luar negeri, ditransfer ke kita ke luar negeri, habis kita itu uang.
pemerasan. Dan judi itu prakteknya sudah ada sejak zaman dulu. Innamal khamru wal maisir, minuman keras, judi itu adalah perbuatan syaitan. Wayana ibu-ibu sadayana kedah para pasien putra putrina pilih gitu ya. Nah, ini kerancingan ini karena dia sulit untuk berhenti, ya, sulit untuk berhenti. Korban judi dari itu 80% adalah kalangan menengah ke bawah. Jadi dua harta tak main ini. So harta sebenarnya banyak apa itu bakal pemerasan pukul. Justru pemain itu dari menengah ke bawah. Jadi jadi permasalahan yang kedua, ya. Sudah direbutan sesuatu. Luka tilu, kemudian masalah perzinahan yang sudah sangat mudah diakses lewat aplikasi-aplikasi apa video saja bukan peringkat 12 Indonesia dengan omset 2,25 miliar dolar, seberapa triliun. Jadi luar biasa ini kemaksiatan kita ini. Kita harus membuka mata bahwa masalah kita itu tidak baik-baik saja. Bisa bermasalah kepada di dalam sesalnya dia baru. Makanya kita harus mendakwahkan bahwa pernikahan itu mudah, pernikahan itu mudah dan lebih murah. Bayar mahar sekali seumur hidup kan, hidup hidup gitu. Dan dengan risiko yang sangat banyak, berbagai penyakit gitu. Jelas betul berbagai penyakit gitu. AIDS, HIV, belum penyakit yang lain itu sangat banyak. Saya kemarin ikutan seminar dari dokter di Sukabumi juga itu kayaknya perbannya udah besar. Dan data itu biasanya gunung es sekali yang muncul dari anak orang seger, nah itu menjadi paul. Selanjutnya permasalahan berikutnya adalah narkoba. Ada 4 juta penyalahgunaan narkoba di Indonesia. 4 juta tersebut 10 kali lipat warga Kota Sukabumi. Kumaha tu carana urang teh? Wayahna balik itu bapak-bapak ibu-ibu ka para kurang kalina diusahakeun kalau bisa terutama pada yang laki-laki tong dibiasakeun nah gitu bisa belum bicara kalau minimal gitu ya, sebab mereka belum mendapatkan penghasilan, kecuali kalau sudah punya penghasilan maka kalau gitu. Jadi bagi para pemuda, para pelajar gitu ya, pada sekolah gitu disarankan. Kenapa itu bentuk ikhtiar kita mengerem atau menutup pintu-pintu berpeluang ke arah yang lebih berbahaya lagi. Terus masalah selanjutnya tidak ritual geser ke sosial ya, bagi ya satu paket. Permasalahan kita adalah tingkat kemiskinan. Numutkeun standar PBB atau Bank Dunia, nu disebut miskin teh kumaha cenah Bapak Ibu? Yang penghasilannya $2 sehari. Kalau bisa $15.000 berarti penghasilan seharinya adalah 30.000, berarti 900.000 lah sebulan sasasi. Padahal masih banyak ya di bawah itu penghasilannya. Itu yang disebut sebagai kemiskinan ekstrim. Ini juga PR, karena ketika Rasulullah berdakwah itu kan membangkitkan ekonomi umat supaya keluar dari garis kemiskinan yang asalnya mustahil bergeser menjadi muzaki, asalnya nampi zakat jadi penerima pemberi zakat. Itu levelnya naik.
Ini menjadi PR juga buat kita semuanya. Kapal pemuda, pemudi anggota acara dari Padawelan, usahakan kalau melamar kerjaan itu yang dibayarnya di atas 1 juta itu. UMR orang kan sekitar 1.700.000 ya, berapa ya? Itu standar minimal. Kemudian poin terakhir permasalahan itu adalah jumlah pengangguran usia muda ada hampir 10 juta. Dengan kebanyakan adalah perempuan 5,7, laki-laki 4. Tidak bahasa keren atau ini disebut NEET, not in employment, education, and training. Anak muda usia 15 sampai 24 tahun anu teu sakola, anu teu gaduh Padawelan, anu teu ngiringan kursus pelatihan gitu. Kita mah istri nganggur ya, 10 juta. Dan ini akan menjadi sebuah bom waktu yang sangat berbahaya. Karena apa? Nanti bisa berakibat kepada meningkatnya kriminalitas. Gitu. Ini menjadi PR kita semuanya juga. Berarti orang teh pemberi sekolah itu orang kalinya orang yang mau investasi. Gitu. Pada seorang kalian nasibnya laku saya dibandingkan kurang selaku sepuh dari itu. Niat kedua gitu, yang kalau kurang kalitanya ya biayaan, kos material gitu kan, jajanan teh. Hoyong barokah doa di guru-guru kan. Makanya kalau misalkan anak-anak kita mengeluh sulitnya belajar gitu. Pak, dari hese sekolah ke Bapak PR. Orang barat mah cenah upami orang kalina mengeluh kieu teh. Orang tuanya menjawab dengan penuh kasih sayang. Jawabannya dia education is tear my love. Pendidikan itu adalah tangisan anakku. Jadi orang tua teh memberikan motivasi wayahna sing sabar, sing nurut ka guru kitu. Kejadian yang sekarang itu adalah kalau guru memberikan pendidikan kepada anaknya, datang ke sekolah, ngelaporkan ke orang ke polisi. Jadi guru kesian itu, jadi dibalik gitu, guru itu dilaporkan ke orang tua, ke anak. Gitu. Padahal dia guru teh hoyong, dan didik sebatas akhlak saya, gitu, skillnya saya. Di sana dia mah di sekolah terada aneh, gitu, ini sebuah masalah itu. Tempat itu diantawis berbagai permasalahan sosial, mudah-mudahan bisa diambil berbagai langkah-langkah. Nah, selanjutnya poin-poin kebangkitan umat. Nah, itu orang cara supados ya, biasa keluar dari berbagai krisis masalah itu. Yang pertama dari surat Al-Imran ayat 110 berfirman, "Billahi minasyaitonirrajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jangan orang teh umat terbaik, umat Islam teh. Syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Dan menganjurkan, menyuruh kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang buruk. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi orang ketedah dakwah. Untuk tugas dakwah saya sangat kuat. Sadayana orang ini. Jangan umpami aya di bumi misalkan gitu kan. Kan soalnya kan jangan aya ini tidak TV ini. Tiba-tiba ada satu keluarga yang meninggal, anak, ibu, ayah, dan dia sudah berhari-hari. Kita nyakuan kita tangga ini. Jangan sampai itu. Kita harus punya kepedulian kepada tetangga. Buatin tangga luar kecandahan, buatin dengan damai, dengan ajis.
Karang Taruna itu diantaranya hadir di Batas Kabudi itu seandainya ada warga masyarakat yang mau berobat gitu ya, atau ada yang meninggal mau diantarkan ke makam gratis, ada ambulan gratis 24 jam, tidak usah khawatir, boleh langsung dikontak karena saya juga suka membantu dalam kampung saya kalau ada yang sakit, 12 Uni gitu ya, di Canakan Garut, saya jelas itu sudah jelas dari Karang Garut. Dan itu ikhtiar orang peduli kepada tetangga, beriman kepada Allah. Namun poin-poin beriman kepada Allah tidak salah satu keterangan yaitu hakikat iman yang sempurna itu ada 3. 1, memahami agama. Berarti memahami agama terang karena hukum-hukum mana nu halal, mana nu haram, mana nu wajib, mana nu sunnah, mana nu mubah, mana nu makruh, mana nu haram. Memahami agama. Itu mudah-mudahan para pemuda, para pemudi dibekali agama, terutama sejak mereka memasuki usia balik, karena mereka sudah bertanggung jawab. Yang kedua, hakikat iman yang sempurna itu adalah manajemen kehidupan yang baik. Itu memang orang kita gaduh ilmuna, nikah kedah gaduh ilmuna, berumah tangga gaduh ilmuna, gaduh kurang kali gaduh kaya ilmuna. Kami hubungan asal keuangan misalkan finansial, kedah gaduh rumusnya ibu. Utang kita tidak boleh lebih dari 30% itu soal keuangan ini. Itu kalau kurang gaji misalkan 5 juta, maka potongan kita untuk membayar hutang itu jangan lebih dari 1,5 juta. Itu contoh ikhtiar berat kehidupan yang baik supaya sekolah kalau ulang biasa sekolah selalu berguna. Amin. Biasa masantren, biasa kalau guru saya. Amin. Menurut itu, hakikat iman yang sempurna itu adalah sabar menghadapi musibah. Dalam Al-Quran ada kalimat fasobrun jamil, maka kesabaran itulah yang indah. Apa cirinya orang sabar menghadapi musibah? Teluhlah. Kayak namanya selain sabar menghadapi musibah. Kemudian ada juga keterangan dari salah seorang cucu Rasulullah, Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Sayyidah Fatimah. Ketahuilah sesungguhnya persatuan itu adalah bersumber dari Allah, sedangkan perpecahan itu bersumber dari setan. Itu poin kedua, yaitu orang tidak bersatu, tidak ada hiji. Masjid menjadi simbol persatuan umat. Banyak ada NU, Muhammadiyah, Persis, dia bisa ganti. Salat berjamaah apa? Muhammadiyah baru dipahami. Tong dipilah-pilah gitu. Anu umut anu teu sadayana oge punya hak untuk membangunkan masjid. Kurang dilomba, apa saja orang harus bersatu. Kunaon ayeuna Palestina tos 70 tahun dijajah ku Israel itu merdeka gara-gara umat Islam itu bersatu. Ada kejadian yang menyakitkan sebetulnya ya beberapa bulan yang lalu. Israel sebenarnya negaranya kecil apa pada itu kecil ya. Pokoknya negaranya di Timur Tengah tapi dia itu masuk Eropa. Terus dari nonton bola Israel itu masuk jalur Eropa. Padahal dia itu ada di Timur Tengah. Tapi dia menunjukkan bahwa dia itu adalah pendatang. Israel yang kecil itu, kenapa dia berani mati-matian gitu ya, menghancurkan? Karena tetangga-tetangganya negara-negara Arab tidak mau bersatu. Sehingga ketika Gaza dihancurkan itu habis-habisan, yang membela
terang-terangan secara militer itu adalah ada yang dari Irak, Hasan Asy'ari, ada yang dari Suriah, ada yang dari Lebanon, Hizbullah, ada yang dari Yaman, Ansarullah, ada yang dari Iran. Anu carakat mah Yordan, Mesir tidak membantu secara militer, sehingga karena Israel itu membutuhkan akomodasi atau apa namanya logistik dari Amerika, dari Eropa, itu kan melalui jalan laut. Nah, pasukan Yaman ditembakkan kan supaya terhentikan Israel. Bantuan-bantuan tank, termasuk senjata-senjata dibom ke Yaman. Apa yang terjadi? Mereka memindahkan lewat jalur darat. Lewat mana itu? Lewat Dubai, masuk ke Arab Saudi, terus ke Yordan, tapi mereka masuk ke Israel. Jadi turunkan ke orang Islam lagi kan? Zionis Israel, orang-orang Arab. Jadi sesuatu yang terjadi. Nah, perpecahan itu bersumbernya dari setan, tapi kalau persatuan bersumbernya dari Allah. Selanjutnya, ayat hadis, apa yang membedakan orang mukmin dari orang munafik? Orang mukmin itu berperangai suka bercanda, menyenangkan hati saudaranya. Sedangkan orang munafik berwajah masam, hasil, paketut, gitu. Tamruat. Orang mukmin mah membahagiakan orang, gitu. Menyenangkan orang, gitu ya. Nah, itu jadi orang kena berlatih untuk terbiasa tersenyum. Itu ada penelitiannya. Dalam psikologi, orang yang mudah tersenyum itu akan meningkatkan percaya diri. Ayat mengatakan selanjutnya ayat hadis, adibu auladakum di salah satu khisalin, didiklah anak-anak kalian akan 3 hal. 1, cintai Nabi. 2, cintai ahlul bait atau keluarga Nabi. Dan yang ketiga, qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini adalah benteng kita untuk generasi muda, supaya mereka menjadi generasi yang tangguh, mencintai Rasulullah, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Di mana mengulang di SMA, sudah baca biasa terus, ikut, sudah gitu. Sehingga kita ada program dari mulai ikro lagi, berarti kita dilepas kalau itu seputar dari perhatian. Selanjutnya ada hadis Rasulullah berkata kepada pembantunya Anas bin Malik, wahai Anas, selalulah dalam kondisi bersih dan suci, maka Allah akan menambah tahun-tahun tentang hidupmu. Jika kamu bisa terus dalam kondisi suci siang dan malam, maka lakukan demikian. Karena jika kamu mati dalam kondisi suci, toharoh, wudu, maka kamu akan mati sebagai syahid. Dan kalau orang yang mati syahid, kena perang lain, ya, memang orang tidak musuhnya, jadi mana kalau mereka Palestina kayak itu. Salah satu tips supaya kita mati syahid, dawamul wudu, bapak dan ibu. Kena ngadu wudu wae, kalau orang batal, enak wudu, jadi batal wudu naik. Tapi ternyata bisa faedahnya menambah panjang usia. Dapat wudu gitu. Bahkan dalam hadis lain juga disebutkan kalau kita makan dan minum dalam keadaan punya wudu, itu memelihara kita dari kefakiran. Dan orang pemilik ahli miskin, ahli fakir, makan minum harus dalam keadaan punya wudu. Di dalam keterangan lain ada disebutkan apa cirinya seseorang itu pemahaman agamanya bagus. Apa cirinya pemahaman seseorang itu agamanya bagus? Ternyata jawabannya adalah jumlah air wudhu yang dipakai.
iya berarti pemahaman agama saya kan. Kalau orang aurat kamu kerata di full gitu aja. Ini juga kan 2 ember gitu juga nanti kamu nunggu. Berarti itu menunjukkan bahwa pemahaman agamanya masih belum bagus. Maka ketika ada hadis-hadis dari Rasulullah wudhu ini sealir, percaya sekali. Nah, itu udah kita berhemat tidak masalah. Nah, terus gimana Pak kita hadis terakhir untuk para pemuda-pemudi yang masih jomblo, ya, menyembunyikan perasaan supaya dia seperti saya. Hadis terakhir itu sahabat, barang siapa yang sangat mencintai seseorang lalu dia menyembunyikan cintanya itu dan menjaga kesuciannya, kemudian dia meninggal dunia, maka dia mati syahid. Itu kita akan suruh hadis ke-11.203. Untuk para pemuda pemudi gitu ya. Bogoh gitu ya. Jangan ditahan lagi gitu ya, ada orang bicara mampu menjaga diri, menjaga kesucian. Ketika maut mah ya, menjaga cinta sampai mati, itu mati syahid. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Umar, hiaslah majlismu dengan salawat kepadaku, karena sesungguhnya salawatku itu akan menjadi cahaya bagimu di hari kiamat. Jadi bagian-bagian akhir di maulid ini adalah kita harus membiasakan untuk membaca salawat. Ada beberapa fadilah salawat. Saya ambil dari kitab Tabiul Ghafilin. 1, orang yang bersalawat kepadaku sekali, pasti Allah akan beri rahmat 10 kepadanya dan dilenyapkan 10 dosa-dosanya. Hadis riwayat Anas bin Malik. Hadis yang kedua, orang yang bersalawat kepadaku setiap hari 100 kali, pasti dipenuhi 100 hajatnya. 70 berupa urusan akhirat dan 30 urusan dunia. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Daripada 400 potong kopi, ayat 70 apa itu kira-kira biasa dibagikan dia diatalis fadilah sholawat biasanya harus di bumi gitu ya. Kalau biasanya ada menemukan putra putri. Ini adalah sholawat yang paling populer gitu ya. Sesuai dengan nama masjid ini Al-Badriyah, itu sholawat Badar. Hari Badar kan di mana? Tempat di antara Mekah dan Madinah. Di Madinah itu sekitar 150 km. Jamaah haji, jamaah umroh hampir tidak ada yang mendatangi Badar. Padahal Badar itu adalah perang pertama yang bersejarah. Kaum muslimin ada 14 orang yang meninggal, kaum muslimin ada sekitar 70 yang meninggal. Memang ada lebih tempatnya di Madinah, sejam setengah dari 2 jam ke arah Jeddah. Itu Badar. Kalau sami-sami mau sebut sholawat Badar, salam-salam. Amin.
kata kita semuanya populer juga namanya salawat syifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawatan katilu, salawat bariyah. Salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilhadi dan alumil uqadu wa tanfariju bil uhamu wa ijazah di Hadratus Syekh Muslim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, ijazah kalam barat populer dari COVID ya, di mana sekolah itu pakai kamuran panas gitu. Jadi kalau satu video saya Al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wal-Fatimah. Tentunya ada wis yang terakhir bisa hanya kita kita salawat al-Fatihah seperti orang dari makros bisa jadi guruna Imam Maliki sareng guruna Imam Hanafi yaitu benar-benar Imam Ja'far as-Shadiq benar-benar memberikan ulama Muhammad Rasulullah di waktos adalah bertanya kepada sahabat, maukah kau mengajarkan suatu amalan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga wajahmu dari panasnya neraka? Sahabatnya menjawab, tentu aku mau. Maka Imam Ja'far berkata, bacalah 100 kali saat salat subuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 waktu salat saat subuh. Niscaya Allah menjaga wajahmu dari panasnya neraka. Saat itu baginda Rasul bahasa dan ibu memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bangsa dayana di dia sampai kita sebagai besar biasa ingin syafaat Rasulullah SAW. Oke, insyaallah diulek ka ahsan ka Madinah. Amin. Rasulullah SAW. Jibri juga dihaturkan kepada
walafiat, barokah ilmu, barokah siswa, barokah rezeki sadayana. Kamu tersangat deui, wa taufiq illa billah wa alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.